Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran manajemen perkantoran. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi kantor. Apa itu komunikasi? Menurut Bovey, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan dan dikatakan efektif apabila pesan tersebut dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan atau mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Fungsi komunikasi menurut Scott dan Michelle ada 4. Yang pertama adalah fungsi kontrol. Setiap organisasi mempunyai hierarki dengan wewenang yang menyertainya. Komunikasi formal dapat dilakukan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya, kepada siapa melaporkan hasil pekerjaan, dan hal-hal lain yang membutuhkan komunikasi dengan atasan mereka. Yang kedua adalah fungsi motivasi. Fungsi ini dilakukan melalui pemberian feedback kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka kerjakan, sebaik apa mereka mengerjakannya, dan apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Yang ketiga, ada fungsi emosi. Pada dasarnya, salah satu tujuan bekerja adalah melaksanakan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah komunikasi, di mana masing-masing anggota organisasi dapat mengekspresikan emosi yang negatif, misalnya frustasi atau tidak puas dengan pekerjaan yang dikerjakan selama ini kepada teman sekerja. Yang keempat, ada fungsi informasi. Fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada, individu atau organisasi akan mudah dalam mengambil keputusan. Nah, dari keempat fungsi komunikasi ini, tidak ada fungsi yang lebih penting dari yang lain. Jadi, keempat fungsi ini sangat penting. Setiap proses komunikasi akan melibatkan lebih dari satu fungsi yang ada. Contoh, apabila ada seorang staf administrasi keuangan dapat bekerja secara efektif dan efisien, supervisor sebaiknya menggunakan komunikasi yang dapat mengontrol, memotivasi, dan memberikan informasi kepada mereka. Berikut ini adalah bentuk komunikasi yang efektif. Yang pertama ada komunikasi nonverbal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang paling dasar, yaitu proses komunikasi tanpa kata tetapi berupa isyarat, gerak tubuh, ekspresi tubuh, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi verbal, yaitu berupa kata yang disusun agar memiliki arti. Yang ketiga ada komunikasi tulisan, yaitu komunikasi yang dapat berupa memo, surat, email, faksimil, yang bisa ditransfer melalui tulisan atau simbol pada sebuah media. Berikut adalah asas komunikasi agar dapat berkomunikasi secara efektif. Yang pertama yaitu komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Yang kedua, orang hanya bisa memahami tentang suatu hal yang menghubungkannya dengan hal lain yang telah dimengerti. Yang ketiga, orang yang melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk membuat dirinya dimengerti. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak paham dalam menerima pesan mempunyai suatu kewajiban untuk meminta penjelasan. Selanjutnya, ciri-ciri pesan yang efektif antara lain 1. Menyediakan informasi yang praktis. Jadi informasi harus praktis, tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang lebar. Yang kedua adalah fakta, yaitu memberikan fakta dibandingkan pesan. Cara memberikannya adalah menggunakan bahasa yang konkret dan menjelaskan secara detail apa yang dimaksud. Yang ketiga adalah akurat. Mengklarifikasi dan menyingkat informasi dengan menggunakan tabel, bagan, foto maupun diagram yang menjelaskan pesan yang dimaksud.
Jadi pesan yang disampaikan akurat dengan bukti-bukti yang ada. Yang keempat, menyatakan tanggung jawab secara jelas dengan menjelaskan apa yang kita harapkan atau apa yang dapat kita lakukan. Karena pesan kita hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Biasanya pesan yang disampaikan adalah membujuk untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan layanan yang diberikan dan menjelaskan manfaat yang diperoleh. Berikut adalah bentuk komunikasi yang biasa digunakan di organisasi. Terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama formal, dengan jenisnya adalah jenis pertama, komunikasi yang sudah direncanakan masing-masing bagian. Contohnya seperti surat, email, memo, mengikuti suatu prosedur organisasi. Jenis kedua adalah komunikasi kasual yang terjadi antar anggota organisasi, seperti melalui email, face-to-face, atau telepon yang tidak mengikuti prosedur suatu organisasi. Bentuk komunikasi kedua yaitu informal. Jenis yang pertama adalah komunikasi yang sudah direncanakan dengan pihak luar. Contohnya menggunakan surat, laporan, pidato, memo, website, maupun press release. Sedangkan jenis yang kedua dari informal adalah komunikasi kasual yang berlangsung dengan pelanggan, penyalur investor, yang bisa menggunakan email, face-to-face, ataupun telepon. Berikutnya adalah hambatan organisasi. Menurut Robbins, ada 4 hambatan komunikasi yang akan mempengaruhi kualitas komunikasi yang kita lakukan. Yang pertama adalah perbedaan bahasa dan persepsi. Tentu saja perbedaan bahasa akan menjadi hambatan utama pada saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Dan juga untuk persepsi, karena jika salah menyampaikan sesuatu atau bisa saja salah nada, maka persepsi yang diterima oleh orang pun akan berbeda. Yang kedua adalah gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi terdiri dari dua, yaitu gangguan emosional, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran dari si pengirim maupun si penerima pesan yang hendak disampaikan. Lalu ada juga gangguan fisik, misalnya gangguan kesehatan, yaitu cacat tubuh, misalkan orang tunarungu ataupun tunawicara. Yang ketiga adalah overload informasi. Kelebihan informasi yang diterima akan menjadi hambatan komunikasi. Karena apa? Pesan yang disampaikan menjadi tidak efektif. Dan yang keempat adalah penyaringan informasi yang tidak tepat. Umumnya, orang-orang pada saat mendengar sebuah informasi, tanpa disaring dan dipilih dulu langsung disampaikan kepada orang lain, sehingga terjadilah hambatan komunikasi. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan belum tentu jelas, belum tentu akurat, dan belum tentu konkret. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir hambatan komunikasi? Yang pertama adalah melakukan pendekatan yang berpusat pada audiens. Hal utama yang harus dilakukan dalam berkomunikasi adalah memfokuskan diri pada audiens yang akan dituju. Dengan melakukan ini, komunikasi yang dilakukan dapat dipastikan efektif, karena kita akan berusaha menyajikan pesan atau informasi lebih berarti pada sisi penerima untuk mendapatkan feedback yang diharapkan atas terjadinya komunikasi. Poin kedua dalam meminimalisir hambatan komunikasi adalah mengembangkan iklim komunikasi yang terbuka. Jadi tidak ada batasan dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah komitmen untuk berkomunikasi secara etis. Dan yang terakhir adalah menggunakan pesan yang singkat dan efektif, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah video pembelajaran manajemen perkantoran dengan tema komunikasi kantor. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.